Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sesi yang kedua ya. Karena waktunya itu dibatas sampai 20 sampai 30 menit. Jadi 30 menit Bapak pause dulu begitu ya. Oke, kita akan melanjutkan substansi dakwah Nabi di Madinah. Nah, kita akan fokus ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah sampai di Madinah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, Masya Allah. Yang pertama adalah membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Anak-anak, Bapak akan jelaskan kembali apa sih maksud dengan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor adalah kaum yang menyambut kedatangan Rasulullah dan para sahabat, atau menyambut kedatangan kaum Muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu yang disebut dengan kaum Ansor. Kaum Ansor ini adalah kaum asli penduduk Madinah. Mungkin kita bisa menyebutnya dengan kaum Aus dan kabilah Aus dan Khazraj. Ya. Nah, kaum Muhajirin adalah apa? Kaum Muhajirin ini adalah kaum yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu Rasulullah beserta para sahabat, disebut dengan Muhajirin. Nah, maka substansi atau dakwah atau strategi dakwah Rasulullah di Madinah yang pertama itu adalah membina persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Mereka mempersatukan. Ya, jadi kehadiran Rasulullah SAW dan kaum Muhajirin mendapatkan sambutan hangat dari penduduk Madinah. Mereka memperlukan Nabi Muhammad SAW dan para Muhajirin seperti saudara mereka sendiri. Mereka menyambut Rasulullah SAW dengan kaum Muhajirin dengan penuh rasa hormat, layaknya seorang tuan rumah menyambut tamunya. Masya Allah, itu sangat luar biasa sifat yang dimiliki oleh kaum Ansor, ya, menyambut sekali, gembira sekali mereka dengan kedatangan Rasulullah, karena Rasulullah adalah Nabi yang mereka tunggu-tunggu. Begitu, mereka dipersaudarakan. Maka sejak itulah kota Yasrib diganti oleh Rasulullah dengan sebutan Madinatul Munawwarah, kota yang memancarkan cahaya. Ya. Nah, kemudian strategi Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor untuk mengikat setiap pengikut Islam yang terdiri dari berbagai macam suku, kabilah ke dalam suatu ikatan masyarakat yang kuat, senasib, seperjuangan dengan semangat persaudaraan Islam. Jadi mereka itu bisa kuat, bisa menyatu antara Muhajirin dan Ansor, terikat oleh satu kalimat la ilaha illallah. Begitu anak-anak. Maka Rasulullah SAW mempersaudarakan Abu Bakar dengan Kharijah ibnu Zuhair Jafar, kemudian Abi Alib dengan Mu'az bin Jabal, contohnya itu ya. Kemudian Umar bin Khattab dengan Ibnu Malik, dan Ali bin Abi Thalib dipilih untuk menjadi saudara beliau sendiri. Masya Allah. Nah, ini anak-anak luar biasa sekali. Mereka dipersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Jadi masing-masing punya pasangan. Begitu ya. Mereka saling berbagi. Ya. Ada sahabat yang memiliki tanah sepetak dibagi dua. Memiliki makanan separoh-separoh, ya kan? Nah, kalau nggak punya apa-apa itu, kalau ingin membuat atau merintis ekonomi dari bisnis dan sebagainya, itu langsung mereka ya saling berbagi begitu. Dipersaudarakan seperti itu. Kenapa? Karena kaum Muhajirin yang hijrah itu tidak membawa apa-apa dari dari Mekah. Ya, ada orang yang paling kaya itu pun siapa namanya? Orang kaya juga itu, ahli dagang. Abdurrahman bin Auf pun pada saat itu tidak membawa apa-apa, dalam keadaan kosong. Hijrah itu seluruh hartanya ditinggalkan di Mekah, dan mereka menetap di Madinah, dan pada saat itu langsung membuat menjadi orang kaya pun. Kenapa? Karena memiliki ilmu dagang yang sangat luar biasa itu Abdurrahman bin Auf. Kurun waktu 2 bulan itu, tanpa modal, tanpa apa-apa. Nanti akan dibahas. Oke. Selanjutnya, setiap kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan kaum Ansor, dan persaudaraan itu dianggap seperti saudara kandung sendiri. Nah, gitu ya. Kaum Muhajirin dalam penghidupan ada yang mencari nafkah dengan berdagang, gitu ya. Ada pula yang bertani,
mengerjakan lahan milik kaum Ansor. Nah, gitu. Jadi bagi hasil gitu ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Nah, Nabi Muhammad SAW mulai mengatur strategi untuk membentuk masyarakat Islam yang terbebas dari ancaman dan tekanan intimidasi. Nah, situ langsung mengatur strategi ya. Nah, akhirnya kan otomatis ini kaum Ansor yang tadinya bertikai, yaitu kaum Aus dan Khazraj ini bertikai anak-anak. Perang beratus-ratus tahun mereka terjadi peperangan yang mana itu disebabkan oleh irinya orang Yahudi. Maka dengan kedatangan Rasulullah SAW, kaum Aus dan Khazraj, kabilah Aus dan Khazraj itu menjadi bersatu, mereka saling bersaudara. Masya Allah, itu saking mengharukan sekali perdamaian mereka itu. Dan menjadi iri orang Yahudi pada saat tetap aja jadi anak-anak orang Yahudi itu dari dulu memiliki sifat seperti itu. Sifat iri, ingkar janji, sering berdusta dan sebagainya. Maka hati-hati dengan sifat seperti itu ya. Oke, terus selanjutnya pertalian hubungan kekeluargaan antar penduduk Madinah, kaum Ansor dan Muhajirin dipererat dengan mengadakan perjanjian untuk saling membantu. Diadakan perjanjian ya antara kaum muslim dan non-muslim. Nabi Muhammad SAW juga mulai menyusun strategi ekonomi, sosial, serta dasar-dasar pemerintahan Islam. Nah, gitu ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW dalam menciptakan suasana agar nyaman dan tentram di kota Madinah, maka dibuatlah perjanjian dengan kaum Yahudi. Nah, ini Yahudi kan yang paling tidak sportif dan tidak welcome mungkin ya dengan kedatangan Islam, ya kan? Maka dibuatlah perjanjian. Dalam perjanjiannya ditetapkan atau diakui hak kemerdekaan tiap-tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya. Jadi Rasulullah tidak mewajibkan penduduk Madinah untuk masuk Islam, siapa saja yang mau. Tapi mereka mau masuk agama Islam itu bukan karena dasar paksaan, melainkan dengan keinginannya sendiri. Yahudi mereka tidak mau masuk Islam ya tidak apa-apa, tapi dijamin kemerdekaan mereka untuk memeluk agama masing-masing oleh Rasulullah. Ya, dan pada saat itu dinyatakan dalam sebuah perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah bahwa Rasulullah dijadikan sebagai pemimpin negara pada saat itu. Dijadikan Rasul sebagai pemimpinnya. Ya. Nah, ini mungkin anak-anak isi dari perjanjian yang dibuat Nabi Muhammad SAW dengan kaum Yahudi. Nah, ini boleh kalian baca ya. Jadi isinya adalah yang pertama adalah kaum Yahudi hidup damai bersama-sama dengan kaum muslimin. Kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Ketiga, kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib tolong menolong dan melawan siapa saja yang memerangi mereka. Yang keempat, orang-orang Yahudi memikul tanggung jawab belanja mereka sendiri dan sebaliknya kaum muslimin juga memikul belanja mereka sendiri. Yang kelima, kaum Yahudi dan kaum muslimin wajib saling menasihati dan tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan keutamaan. Yang kelima, kota Madinah adalah kota suci yang wajib dijaga dan dihormati oleh mereka yang terikat dengan perjanjian itu. Yang kelima, kalau terjadi perselisihan antara kaum Yahudi dan kaum muslimin yang dikhawatirkan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, urusan itu hendaklah diserahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang terakhir, siapa saja yang tinggal di dalam ataupun di luar kota Madinah wajib dilindungi keamanan dirinya kecuali orang zalim dan bersalah, sebab Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung bagi orang-orang yang baik dan berbakti. Nah, itu anak-anak perjanjian yang sangat luar biasa. Maka akhirnya Yahudi pun itu hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Nah, itulah strategi. Kalau musuh saja sudah dirangkul oleh Nabi, yaitu orang Yahudi ya, itu bisa lunak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi orang-orang kaum Aus dan Khazraj sudah bersatu mereka, maka kota Madinah menjadi kuat pada saat itu. Ketika kota Madinah sudah menjadi kuat dan aman, maka dakwah pun bisa dilakukan. Ketika dakwah sudah bisa dilakukan, maka insya Allah dakwah ini akan menguasai seluruh jazirah Arab, bahkan bisa ke seluruh dunia anak-anak. Dan ini momen yang paling penting karena dengan adanya dakwah Rasulullah di Madinah ini menjadi titik awal ekspansi penyebaran agama Islam ke seluruh dunia.
Titiknya adalah menaklukkan dulu Madinah. Setelah Madinah ditaklukkan, yang kedua adalah kota Mekah itu harus bisa ditaklukkan kembali. Bukan ditaklukkan di sini adalah pembebasan ya. Bukan ditaklukkan, pembebasan. Fatul Makkah, pembebasan kota Mekah. Nah, oke. Nah, oke. Apa yang dilakukan lagi anak-anak? Nah, apa yang dilakukan? Nah, itu yang kedua adalah membentuk masyarakat yang berlandaskan agama Islam. Tadi secara sosial sudah dikerjakan. Rasulullah mendamaikan kaum Muhajirin dan Ansor. Nah, yang kedua adalah membentuk masyarakat berlandaskan ajaran Islam. Lalu landasannya apa? Yaitu jelas Al-Quran dan hadis sebagai dasar hukum yang dipegang oleh Rasulullah. Ya, yang pertama kebebasan beragama. Tadi jelas. Rasulullah itu memberikan kebebasan, keleluasaan kepada terutama bagi mereka yang beragama Yahudi dan Nasrani. Ya, meliputi kebebasan berpendapat, kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kebebasan mendakwahkan agama. Silakan berikan kebebasan. Maka dengan adanya seperti ini adalah sebuah prestasi Rasul. Akhirnya mereka meskipun demikian banyak sekali orang-orang Yahudi pun itu yang masuk Islam. Karena mereka sudah merasakan bahwa yang dipegang dalam kitab Injilnya itu sudah dinyatakan bahwa Rasulullah itu adalah nabi terakhir. Seandainya menjumpai nabi terakhir itu, maka wajiblah mengikutinya. Itu banyak orang-orang Yahudi yang masuk Islam pada saat itu. Begitupun ada orang Nasrani masuk Islam, tapi tetap Rasulullah memberikan kebebasan beragama. Ya kan? Maka turunlah surat Al-Kafirun, ya kan? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la ana 'abidu ma 'abadtum. Wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Intinya adalah maka untuk beragama itu adalah lakum dinukum waliyadin. Untuk agamamu, untukku agamaku, begitu kan? Jadi berkebebasan beragama di sini. Nah, yang kedua adalah azan, sholat, zakat, dan puasa. Nah, jelas. Nah, ketika bila waktu saat sholat sudah tiba, maka bila naik ke atas rumah seorang perempuan Bani Nazar yang berada di dekat masjid dan lebih tinggi daripada masjid untuk menyerukan azan, maka Bilal pada saat itu sebagai orang yang pertama mengumandangkan azan, suaranya sangat keras sekali, gitu ya. Kewajiban sholat diterima pada saat Mi'raj, ya. Puasa yang telah dilakukan berdasarkan syariat sebelumnya kini telah pula diwajibkan setiap bulan Ramadan. Bahkan setelah kekuasaan Islam berkembang ke seluruh jazirah Arab, Nabi mengutus pasukan ke negeri di luar Madinah untuk mengut zakat. Jadi pelaksanaan keagamaan itu betul-betul dilaksanakan. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW ketika sudah hijrah ke Madinah, maka di Madinah membuatlah masjid yang bernama Masjid Nabawi. Yang ketiga, prinsip-prinsip kemanusiaan. Nah, prinsip-prinsip kemanusiaan ini adalah didakwahkan pada saat Rasulullah melakukan haji wada. Jadi pada tahun ke-10 Hijriah atau 631 Masehi, Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada atau haji terakhir. Dia perintah melaksanakan haji pada 6 Hijriah, namun bisa direalisasikan pada tahun pada 10 Hijriah 630 Masehi, 31 Masehi. Nah, begitu ya. Karena pada saat itu kota Mekah belum bisa dilakukan. Nah, anak-anak sudah kuat negara atau kota Madinah ini. Nah, maka Rasulullah SAW pun ya menjadi iri keadaan Madinah diiriin oleh orang Mekah. Nah, sebelum Bapak lanjutkan ke sana, nah ini kurang lebih isi khutbah pada saat haji wada ini, ya, adalah seperti ini. Nah, jadi yang pertama adalah larangan menumpahkan darah kecuali dengan hak. Kedua, larangan mengambil harta orang lain dengan batil. Larangan riba dan larangan menganiaya. Perintah memperlakukan para istri dengan baik dan lemah. Perintah menjauhi dosa. Pertengkaran antara mereka di zaman jahiliyah harus saling dimaafkan. Balas dendam dengan tebusan darah sebagaimana berlaku dalam zaman jahiliyah tidak lagi dibenarkan. Persaudaraan dan persamaan di antara manusia harus ditegakkan. Hamba sahaya harus diperlakukan dengan baik. Mereka makan setiap apa yang dimakan tuannya dan berpakaian seperti apa yang dipakai tuannya. Dan yang terpenting adalah umat Islam harus selalu berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Nah,